Diriwayatkan oleh Al-Waqidi Al-Aslam, bukan Mukidi, Al-Waqidi. Kita keliru lagi. Soalnya namanya mirip. Al-Waqidi Al-Aslam, seorang sejarawan yang wafat pada tahun 823 di Baghdad. Dia menuliskan di dalam sejarahnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru qatla Uhudin kulla haulid. Rasulullah ziarah ke makam atau ke pemakaman Uhud setiap 1 tahun sekali. Fa idza laqahu bisyambi faqala assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbata. Ketika Nabi sudah di lereng Gunung Uhud, maka beliau mengeraskan suaranya dan berkata, assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbata. Dan ini tidak hanya Rasulullah, tapi juga dilakukan oleh Abu Bakar, diteruskan oleh Umar, sampai kemudian Utsman. Jadi hal yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dia melakukan ziarah setiap tahun ke makam Uhud. Nah, mudah-mudahan seluruh anak turunnya maupun menantunya Pak Duni gak hanya memberikan selamatan, tapi juga ziarah. Saya takut lupa. Juga mengingatkan kepada kita semua bahwa haul pada mulanya adalah dilakukan ziarah, kemudian ditambah dengan sedekah ini tidak menjadi satu rangkaian, tidak, tetapi ada dalil, dan ini tidak bisa dibantah. Dalil ini jelas sahih. Siapapun yang memberikan sedekah yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk ahli mayit. Lupa yang jadi perbedaan apa? Yang jadi perbedaan itu apakah bacaan Al-Qur'an ini sampai kepada si mayit atau tidak. Jadi sekali lagi, untuk sedekah, untuk sholatnya kemudian diqadha, semua ulama sepakat sampai kepada ahli mayit. Mudah-mudahan Bapak Duni yang dihauli pada malam hari ini, mudah-mudahan juga apa yang telah dikeluarkan oleh keluarga Ahlul Baitnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya dihadiahkan kepada Bapak almarhum Duni ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu manfaat haul diantaranya adalah mengenang orang yang dihauli. Dalam hal ini Bapak Duni yang saya kenal, dari sekian banyak kebaikannya yang saya kenal, dan mungkin bapak-bapak juga paham. Yang pertama, tinggi akhlaknya. Yang kedua, seneng banget sholawatan. Barangkali ini 2 di antara sekian kebaikan, tapi yang akan sebutkan cuma 2. Yang saya jelaskan cuma 2. Yang pertama, akhlak. Kenapa akhlak ini menjadi penting? Akhlak ini sangat penting, tetapi banyak diremehkan oleh orang. Padahal orang itu dinamakan orang kalau berakhlak. Jadi asal ada akhlaknya dia masih dikatakan orang. Loh, yang enggak orang kalau berakhlak itu sampai dikatakan orang. Pasti bingung. Baru gitu aja bingung. Coba. Selama dia berakhlak, dia disebut orang. Makanya kok ada orang enggak berakhlak kan kadang-kadang enggak disebut. Dasar kambing, gitu kan? Dasar kebu, gitu kan? Maunya gitu lah, macam-macam. Kenapa? Karena dia akhlaknya seperti itu. Tapi ada hewan itu sampai disebut dia sebagai orang. Orang hutan. Dia kalau kawin kayak orang ya. Oh gitu kan? Kenapa? Karena dia berakhlak. Dia melakukan sesuatu seperti orang. Jadi selama orang itu punya akhlak, dia masih disebut orang. Tapi kalau orang itu sudah nggak berakhlak, jarang orang nyebut dia orang.
pakai sebutan-sebutan yang lain. Begitu tingginya harga akhlak. Bahkan Pak, akhlak ini soal ngomong akhlak diriwayatkan di kitab I'anatul Thalibi. Kalau sebagian riwayat kalau di I'anah itu Abu Bakar, tapi di riwayat yang lain dia katakan Ali bin Abi Thalib. Bapak-bapak mesti kenal di dalam sejarahnya bahwa Sayyidina Ali itu orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, ilmunya luar biasa. Bahkan kata Rasulullah sendiri, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku, kata Rasulullah, kotanya ilmu, pintu gerbangnya di Ali. Saking apanya? Saking tawadhunya Ali, saking hebatnya Ali, saking dia ma'rifatnya kepada Allah. Itu Ali. Nah, tapi dengan sekian akhlak, dengan sekian ilmu yang dipunyai oleh Sayyidina Ali, itu ternyata penghargaan tertinggi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Sayyidina Ali, bukan karena ilmunya, bukan karena ma'rifatnya, tetapi karena akhlaknya. Sampai akhlaknya Ali bisa merubah tatanan sholat. Ini sebagian riwayat Abu Bakar, sebagian riwayat mengatakan Ali. Yang saya ceritakan Ali. Kalau riwayat Abu Bakar itu nanti sholat asar. Tapi kalau Sayyidina Ali sholat subuh. Saya ceritain dulu sebentar. Mudah-mudahan Bapak belum ngantuk ya? Belum. Baru masa ngantuk. Jadi sudah nggak boleh makan cuma 5 menit. Jadi Sayyidina Ali, saking mulianya Sayyidina Ali yang dihargai oleh Allah bukan ilmunya, bukan ma'rifatnya, bukan tasawufnya, tetapi yang dihargai Ali adalah akhlaknya. Sampai dia bisa merubah sholat. Gerakan sholat itu biasanya kan pakai Allahu Akbar, semuanya pakai Allahu Akbar. Tapi ada satu yang pakai yang aneh, Sami Allahu liman hamidah. Padahal zikir Sami Allahu liman hamidah itu kan paling gak laku, Pak. Ada zikir Sami Allahu liman hamidah, ada. Tahlil kayak begitu meriahnya itu la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu, enggak ada terus kemudian Sami Allahu liman hamidah. Enggak ada. Istighosah enggak ada istighosah. Dicari-cari istighosah enggak pernah ketemu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, Sami Allahu liman hamidah. Enggak ada. Tetapi kok bisa masuk sholat coba? Dulunya sholat itu Allahu Akbar semua. Jadi riwayatnya sholat itu semua Allahu Akbar semua. Pada suatu hari Sayyidina Ali mau ke masjid. Sayyidina Ali orangnya rajin ke masjid, jamaah. Kayak Pak Adam, rajin pokoknya. Rajin banget ke masjid. Lah suatu hari ketika mau menjelang sholat subuh ini dia terlambat. Terlambatnya karena apa? Karena pas pada waktu jalan di depan itu ada nenek-nenek, jalannya sempit. Padahal nenek itu bukan orang Islam, dia orang Yahudi. Nah Sayyidina Ali kepikir, oh ini ketinggalan. Begitu di pertengahan jalan komat, wah pasti ketinggalan. Nyesel. Kayak bapak-bapak itu kan kalau jamaah ketinggalan kan gimana gitu kan Pak, nyesel ya. Kira-kira begitu lah model-modelnya. Ada yang balik lagi gitu. Ya pokoknya gitulah, kira-kira begitulah. Saya anggap begitu aja. Pokoknya ini saya menceritakan ini kayak bapak-bapak itu kayak Sayyidina Ali, bayangkan. Terus itu mesti sholat. Terus mau sholat itu kepikir, ini kalau saya lewati, saya berarti gak punya akhlak dengan orang sepuh. Tapi kalau saya pelan, ketinggalan. Jadi mikir. Akhirnya apa? Kata Sayyidina Ali, pokoknya saya menghormati orang tua meskipun dia orang Yahudi. Bener Pak. Jadi dia pelan, jalannya pelan. Begitu dia belok, langsung Sayyidina Ali masuk ke masjid. Dan begitu di masjid ternyata Rasulullah masih ruku. Jadi belum tidak. Nah padahal orang itu kalau kebagian rukuk berarti dia kebagian 1 rakaat di sholat jamaah. Makanya kalau bapak-bapak langsung terus kemudian kok ada orang sholat pas pada duduk, langsung aja Allahu Akbar,
langsung ikut rukuk. Nggak usah pakai alhamdulillahirobbilalamin terus nanti ngejar. Nggak usah begitu. Sholat itu bukan kejar-kejaran, itu anak kecil dulu. Sudah tua kok sholatnya kejar. Malu. Nggak usah dikejar tadi. Begitu dia rukuk langsung Allahu Akbar, langsung ikut satu rakaat. Nah pas begitu dia melihat Rasulullah itu rukuk di rukuk yang rakaat pertama, Sayyidina Ali spontan langsung alhamdulillah. Itu mengatakan alhamdulillah, wahyu turun. Katakan Muhammad sami Allahu liman hamidah. Maka kemudian sampai saat ini sholat diabadikan. Kalau i'tidal sami Allahu liman hamidah. Sampai sekarang di sini kan sami Allahu liman hamidah kan belum ganti kan? Belum. Sami Allahu liman hamidah. Itu dari dulu. Asalnya Allahu Akbar. Begitulah nilai orang berapa. Kali Pak Rusdi kali ya. Ini yang harus kita kenal. Yang kita kenal dari Pak ini adalah akhlak. Maka kemudian ayo kita kembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita kenal dari Pak Duri itu paling seneng sholawatan. Suaranya juga nyari. Kemudian kita doakan menantunya juga suaranya nyaring. Amin. Nyaring banget udah. Aduh, pada tidur. Mudah-mudahan. Biar ada yang mewarisi. Udah kalau nyanyi mantunya enak banget. Sedang sholawatan. Nah sholawatan itu Pak, sholawatan itu kan kita sudah kenal. Pasti dalilnya semua sudah tahu dari aklirnya. Dalil aklirnya kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayo kita renungkan bahwa orang yang membaca sholawat ini dimuliakan oleh Allah. Nanti paling dekat dengan Nabi Muhammad siapa yang paling banyak sholawat. Dan sholawat itu nggak kenal gimana pun boleh. Bahkan ada ulama yang mengatakan walau riyaan, meskipun bukan karena Allah semata, sholawat dapat pahala. Sampai kayak begitu saking tingginya sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya bersolawat. Itu pakai kata yusolluna. Kalau yusolluna itu berarti terus menerus terjadi. Maka kemudian ada ulama yang ditanya, sekarang Allah lagi ngapain? Allah lagi bersolawat. Allah. Malaikat sedang apa? Malaikat sedang bersolawat. Allah. Apa solawatnya malaikat? Solawatnya malaikat adalah memohonkan ampun Rasulullah. Apa solawat Allah pada Nabi? Yaitu memuji Nabi di hadapan para malaikatnya. Bukan solawatnya itu Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak, itu kalau kita. Sedangkan kita bersolawat bagaimana? Setelah Allah mencontohkan solawat, malaikat mencontohkan solawat, lanjutannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawat. Jadi pertama dicontohkan oleh Allah, kemudian dicontohkan malaikat, kemudian kita diperintahkan untuk bersolawat. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Silakan Ustaz. Ini Ustaznya baru datang. Ustaz kandang, kondang. Kahak, di Hasan. Nah. Sadamin ini teman duetnya. Ya, Kahak duduk. Tuan guru. Baca sholawat. Jadi mulia sekali orang yang membaca sholawat. Bahkan orang membaca sholawat sampai kapanpun juga sangat dianjurkan. Makanya ayo kita sebisa mungkin. Lalu berapa banyak orang yang ahli sholawat itu? Yang dinamakan ahli sholawat sebagian ulama mengatakan ada yang 10. Ada juga para tasawuf, ulama tasawuf mengatakan orang yang disebut dengan ahli membaca sholawat adalah 600 kali sehari semalam. Bapak pilih yang 600 apa yang 10? Berarti 10 apa? 600? 10 aja. 10 aja, gampang, gitu kan? Pokoknya tapi itu artinya apa? Itu artinya bahwa sholawat ini bagian dari sesuatu yang disenangi oleh almarhum pada malam hari ini dan dibacakan malam hari ini. Kalau kita bisa melihat pasti beliau senang. Mudah-mudahan. Dan kita mudah-mudahan juga
ketika kelak meninggal dunia juga dibacakan sholawat seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Membaca sholawat. Bahkan orang yang membaca sholat pada suatu hari ada malaikat, 4 malaikat ziarah kepada Nabi. Ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil sama malaikat Israfil. Keempat-empatnya datang kepada Nabi, mengkabarkan, wahai Rasulullah, orang-orang yang ahli membaca sholawat maka akan aku bela kelak ketika di hari kiamat. Yang pertama, malaikat Jibril mengatakan, wahai Nabi, nanti orang-orang yang telah banyak membaca sholawat kepadamu ketika dia di Siratul Mustaqim, maka aku yang akan menuntunnya, kata malaikat Jibril. Jadi nanti di sana itu Pak, di mahsyar, setelah mahsyar itu nanti ada acara nyebrang jembatan, tapi jembatannya itu kecil. Kalau nggak mau, dibentak sama malaikat. Ayo berangkat Pak, berangkat. Kalau nggak mau, hujan Pak. Terus Hujan langsung. Dan, ayo berangkat. Ya Kak, ya berangkat. Kalau dia nggak berani, aku tuntun. Kalau kamu nggak berani, akan aku gendong. Siapa yang gendong? Malaikat Jibril. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang berbanyak sholawat di masa itu. Makanya luar biasa sesuatu. Lalu kemudian kata malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu malaikat yang tugasnya apa Pak? bagi rezeki. Apa? Tugasnya apa? Malaikat Mikail tugasnya apa kok? Bagian rezeki. Meniup. Apa yang itu? Niup. Ini bapak. Malaikat Mikail niup. Bagian rezeki. Malaikat Mikail itu tugasnya membagi rizki. Dia bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kelak ketika pada hari kiamat, aku akan membela orang-orang yang ketika di mahsyar dia sangat kepanasan bertahun-tahun, maka aku nanti yang akan membagikan orang-orang yang ahli membaca sholawat, akan aku bagikan air yang datangnya air itu ada dari telagamu. Jadi nanti pada waktu mahsyar itu panasnya luar biasa. Kumpul semua bertahun-tahun nggak minum. Dari malaikat, terus kemudian ada malaikat yang bagian logistik, bagian khusus untuk ngasih minum kayak tadi. Gambarannya begitu, ngasih minum yang dingin gitu. Kira-kira begitulah. Yang dingin dikasih. Kopi pahit. Saya nggak bisa, kamu nggak ahli sholawat, yang ahli sholawat, terus muterin. Dan begitu dia dikasih minum, selamanya dia tidak akan pernah haus. Itu faedah diantara orang-orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah. Malaikat Mikail belain kita nanti Pak, jangan khawatir. Di sana sudah ada yang membagikan kopi, membagikan air, segala macam nanti ada. Kayak tadi itu, ini kan kita, ini kan kayak dimaksa. Terus kemudian ada tadi Ustadz Hasan minta kopi, pasti ada kopi. Yang ngasih tadi itu malaikat Mikail. Yang dikasih orang ahli surga. Kira-kira begitu, gambarannya kira-kira begitu. Ya, biar gampang aja gampang. Amin. Nah, yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu malaikat yang ditugasi oleh Allah meniup sangkakala. Alam bagaimana cara niupnya, sangkakalanya segede apa, udah nggak usah dipikirkan soal itu. Tapi yang jelas tugasnya seperti itu yang kita yakini. Nanti ketika pada hari kiamat dia mengatakan kepada Nabi, wahai Rasul, orang-orang yang ahli membaca sholawat kepadamu, baik dia 10 seperti yang dipilih sama Pak RT tadi, atau 100, maka siapa yang ahli membaca sholawat kelak ketika dia dosanya banyak, maka tak henti-hentinya aku akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bersolawat. Yang nggak bersolawat enggak, salah sendiri. Tinggal solawat gampang aja kok. Yang hanya diberikan oleh orang yang bersolawat. Kemudian yang keempat, malaikat Israel. Ini malaikat yang paling ngeri, malaikat yang pencabut nyawa.
Ini malaikat ini ngawur kemarin Pak. Oh, habis banyak lumayan itu kan. Kalau sekarang ini 100 harinya terus. Makanya kok ada tahlilan dikit-dikit 100 hari. Tadi itu ada undangan. Oh, Pak Ustadz saya ingin undang 100 hari. Oh ternyata haul. Ini kan musimnya 100 hari. Kemarin musimnya 140, musimnya 40 kan. Ini 100, dikit-dikit 100, dikit 100. Karena yang 100 hari yang lalu malaikat Israel ngamuk. Cabutin pokoknya semua itu. Gak peduli perempuan, gak peduli laki-laki, tua muda, cabutin semua. Untung kita ini disisakan. Kan? Kita ngikut ya kelenger 100 harinya juga hari ini kan. Itu malaikatnya udah koordinasi sama Bos Boni itu. Apalagi di sini ditungguin Ustadz. Alhamdulillah Pak memang. Kang Damai RW 6 ini pokoknya Ustadz paling banyak. Oh nanti kalau lomba-lomba banyak kan Ustadz di sini paling banyak. Malaikat Israel. Malaikat Israel ini malaikat pencabut nyawa. Bilang kepada Nabi, wahai Rasul, nanti bagi orang-orang yang membiasakan untuk membaca sholawat, sebagian ulama mengatakan 10, sebagian ulama mengatakan 100, ulama sufi mengatakan 600, yang membaca sholawat itu, maka kelak ketika aku cabut ruhnya, aku cabut seperti halnya mencabut ruhmu. Dicabutnya dengan sangat halus sekali. Seperti halnya ia memasukkan rambut ke dalam adonan roti yang kemudian ditarik pelan. Tapi meskipun pelan sakit Pak, tapi sebentar, nggak usah takut, sebentar. Tapi kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah itu apa? Dha'iqah itu nyicipin itu kan nggak mungkin nyicipin banyak kan sebentar. Jadi tetap sakit ya sakit, tapi ya pelan, ya sebentar, nggak lama, nggak sampai sehari enggak. Paling setengah jam. Nanti coba ayo. Kita sini nanti. Sama duluan no. Sama duluan, coba. Sebentar. Itu dha'iqah. Nah, ini bagi orang yang membaca sholawat akan mendapatkan bonus semacam itu. Kelas-kelasan. Orang ditarik ruhnya oleh malaikat itu kelas-kelasan. Ada yang kelasnya itu ringan, ada yang kelasnya berat. Ya kayak orang kan, kayak dokter nyabut gigi. Jangan kok terus kemudian yang aneh-aneh nyabut gigi itu. Nyabut gigi itu aja kan bayarnya murah sama mahal kan beda. Itu kalau iya Pak, itu kalau murah itu kan langsung kan. Panggil, berapa duitnya? 250 Pak. Mangap langsung kan. Habis mangap dijimin. Sakit dok, murah kok. Enggak pakai, halus-halus enggak pakai. Kemudian nanti kalau sudah selesai, sudah mau dicabut, ganti kan diambilin tang. Itu juga repot itu kayaknya dokter. Saya itu pernah gitu, dokter sampai setengah jam kok lama dok? Murah Pak. Astagfirullah, gigi saya ini habis ditarik oleh dokter karena ngomongnya murah. Hikmahnya apa coba? Hikmahnya begini Pak. Jadi ternyata kalau modal kita dikit, itu ya sakit. Bapak-bapak juga begitu. Nanti kalau pengennya halus, ditarik oleh malaikat halus, modalnya harus gede. Sholawatnya banyak, zikirnya banyak, sholatnya juga begitu rajin, ya puasa, ya zakat, ya ikut pengajian, ya zikir. Tapi kalau sholawat juga enggak, zikir juga enggak, pengen halus seperti yang di halus, ya nggak mungkin. Oh, malaikat senengan itu, tawarik ngawur. Nah iya biasanya begitu. Coba nanti ya kalau nggak percaya ini bapak-bapak ketawanya kayak saya itu kurang meyakinkan gitu. Ini padahal beneran kayak begitu. Di hadisnya itu begitu. Nah, mudah-mudahan kita semua ini rajin sholawatnya, rajin juga sholatnya, rajin zikirnya, rajin pengajiannya. Supaya apa? Supaya kelak ketika kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kapan-kapan kalau ada haul kita terusin lagi. Mungkin haul lewat. Mudah-mudahan manfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Ya, kita juga diminta Al-Fatihah. Ayo kita doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam belajar. Anaknya Pak RW ini ada yang di pesantren yang saat ini masih menimba ilmu. Kita doakan semua
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kenapa kok penting orang itu yang punya ilmu yang bermanfaat dan berakhlak mulia tadi itu? Karena hanya cukup satu, Pak. Sebenarnya di sebuah masyarakat itu nggak harus orang baik itu banyak, nggak harus. Awalnya cuma satu, khusus satu. Nabi itu kan nggak bareng-bareng. Nabi itu dulu di Mekah itu kan nggak karu-karuan kan? Yang diutus Nabi cuma siapa? Nabi Muhammad. Artinya apa? Dari satu nanti merembet kemana-mana. Lah ini mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan anak yang ada di pesantren ini meskipun satu, tapi mudah-mudahan kelak bisa menyumbangkan sekian kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Binniyatid du'a wal qabul. Al-Fatihah.